Halo Sobat RS dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, termasuk dimudahkan juga dalam melupakan seseorang yang lebih memilih hidup bersamanya ketimbang hidup bersama denganmu. Ku menangis, membayangkan betapa. Stop, kita jangan dulu ngomongin dulu mantan ya. Karena saat ini saya akan memberikan informasi seputar bagaimana cara memblokir STNK Sobat RS tanpa harus datang ke Samsat langsung. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya Sobat subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan info seputar produk motor Yamaha lainnya dari saya, Ridwan Subagja. Nah, buat kamu nih yang baru saja menjual kendaraannya, jika iya, sebaiknya segera lakukan blokir surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Karena bila tidak, kamu akan beresiko terkena pajak progresif. Pajak progresif kendaraan sendiri adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan yang punya lebih dari satu jenis kendaraan dan nama serta pemiliknya itu yang juga sama. Maka dari itu, agar kamu tidak terkena pajak progresif, kamu harus segera memblokir STNK kendaraan yang dijual tersebut. Nah, sekarang di zaman super canggih, untuk memblokir STNK tidak perlu repot datang ke Samsat ya. Cukup dilakukan dengan cara online, maka STNK akan otomatis terblokir. Lalu bagaimana caranya? Ini saya hanya contoh wilayah ya, karena setiap wilayah itu linknya tentunya berbeda-beda. Contoh, katakanlah kamu itu warga Jakarta. Maka jika iya, kamu warga Jakarta, bisa lakukan secara online dengan mengakses https pajakonlinejakarta.go.id dan melakukan registrasi berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian apa saja syarat memblokir STNK-nya. Sebelum menempuh cara blokir STNK secara online, kamu harus tahu dulu apa saja syarat blokir STNK yang perlu dipenuhi. Berikut ini beberapa syaratnya. Yang pertama, kartu tanda penduduk KTP pemilik kendaraan. Terus yang kedua, kartu keluarga. Ketiga, akte penyerahan surat atau bukti pembayaran ketika dijual. Dan yang keempat, fotokopi STNK atau BPKB. Dan yang kelima, soft copy surat kuasa bila diwakilkan dan KTP yang diwakilkan. Hal yang perlu dicatat, bila STNK atau BPKB atau surat akte penyerahan dan bukti bayar tidak ada, maka kamu tidak bisa menerapkan cara bayar STNK secara online. Jadi proses pemblokiran kendaraan hanya bisa dilakukan dengan datang langsung ke Samsat induk sesuai wilayah kendaraan yang terdaftar. Kemudian cara blokir STNK secara online-nya bagaimana? Cukup mudah sobat. Yang perlu sobat lakukan, yang pertama, mengakses situs online masih dengan contoh Jakarta. Maka silahkan klik di kolom pencarian Google Chrome sesuai daerahnya. Ini hanya contoh ya. Klik https pajakonlinejakarta.go.id. Untuk kamu yang warga Jakarta itu pun juga ya, karena itu tadi hanyalah contoh. Kemudian, buat akun dengan memilih bagian pendaftaran wajib pajak. Lalu, isi informasi data diri yang sesuai dengan kartu tanda penduduk KTP dan masukkan juga nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Bila akun sudah berhasil dibuat, lakukan aktivasi akun pada email pribadi ya, yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian masuk dengan menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah dibuat tadi. Jika sudah masuk ke homepage pajakonlinejakarta.go.id,
pilih kolom PKB. Dan pada halaman PKB, kamu bisa melihat semua informasi terkait kendaraan yang kamu miliki, termasuk kendaraan yang hendak diblokir. Silahkan pilih bagian pelayanan permohonan lapor jual. Kemudian pilih kendaraan mana yang ingin diblokir dengan memilih menu ajukan lapor jual. Sobat, isi semua data yang diperlukan dalam formulir lapor jual ya kendaraan bermotor. Jika sudah mengisi, cek ulang seluruh data diri sobat dan pembeli kendaraan. Submit dokumen persyaratan blokir STNK yang sudah dijelaskan di atas. Setelah itu yang terakhir klik tombol kirim. Kemudian tunggu proses pengajuan pemblokiran oleh Bapenda DKI Jakarta. Jika sudah disetujui, informasi pemblokiran akan tertera dikirimkan melalui email sobat. Cukup jelas kan ya? Buat yang belum jelas, silakan bisa dipahami kembali. Dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Dan jika kamu sudah memiliki motor baru, STNK baru, jangan sampai lupa untuk membayar pajak tahunan maupun 5 tahunan. Dan jika motornya dibeli secara kredit, jangan lupa juga bayar cicilannya. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa berbahagia. Karena kalau dia bisa berbahagia tanpa kamu, hal yang bodoh kalau kamu tidak bisa berbahagia dengan yang lain. Iya. Saya Ridwan Subagja dari Yama Surya Putra Motor Pajajaran. Salam semakin di depan.